Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sejahtera untuk seluruh saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama dengan saya Abdul Aziz Jazuli di channel ini. Pada kesempatan kali ini, kembali lagi saya akan mengomentari, mengkritisi statement dari Kiai Idrus Romli ya, yang dalam video keduanya itu masih mengulas membahas tentang nasabah alawi dengan judul Nasabah Alawi dalam standar keilmuan NU. Jadi ketika saya itu menyimak statement yang beliau sampaikan ya dalam video ini, di satu sisi saya mengapresiasi beliau dalam pembahasan mengenai nasab ini, lantaran beliau sedikit menelaah beberapa kitab-kitab ya, meskipun bukan kitab nasab secara khusus ya, tetapi yang beliau sebutkan itu satu kitab Syarah Ihya Ulumuddin Ithaf Sadatul Muttaqin karya Sayyid Muhammad Murtada Az-Zabidi yang sezaman dengan siapa Abdurrahman bin Mustafa Al-Idrus. Kemudian juga salah satu dari kitab Tabaqat Asy-Syarqawi, salah seorang ulama yang tahun 1200-an itu. Yang di situ juga menyebutkan salah satu tokoh dari Ba'alawi, dan di dalam kedua kitab tersebut menyebut tokoh-tokoh dari Ba'alawi itu sebagai sebutan As-Sayyid kemudian Al-Husaini, yang meskipun dalam hal ini itu seperti yang saya sampaikan kutipan dari Al-Imam Taqiyuddin As-Subki dan juga Al-Imam Syekh Muhammad bin Abu Bakar Al-Ashqar dalam kitabnya Kashful Ghain Amma Biwadi Sudud min Dzurriyyati Sibtain itu sudah terpatahkan sebenarnya. Yang kemudian itu erat kaitannya dengan pembahasan apa? Syuroh dan istifadah. Nah kemudian juga mari kita simak untuk selanjutnya kita komentari ya, bagaimana statement dari Kiai Haji Idrus Romli dalam videonya yang baru. Silahkan. Tentang nasab para habaib, para sadah Ba'alawi. Bahwa menurut standar keilmuan dan rujukan yang dianut oleh tradisi Nahdlatul Ulama, NU atau Islam di Nusantara, nasab para habib itu sahih. Nasab Ba'alawi sahih, artinya bahwa Ba'alawi ini memang benar-benar keturunan baginda Rasulullah SAW. Ini menurut standar ya, standar keilmuan di kalangan NU. Artinya berarti beliau itu ingin menggiring kepada masyarakat bahwa apa yang dilakukan oleh Kiai Idrus Romli adalah bahwa ketika kita ini mengikuti NU ya, ketika kita itu mengikuti NU ya berarti harus meyakini bahwa nasabah alawi itu adalah sahih dan selesai ya. Padahal ketika kita ya melihat sepak terjang dari Kiai Idrus Romli ini, ya beliau dulu itu seringkali menyerang tokoh-tokoh dari PBNU. Ya khususnya saat itu Kiai Haji Said Akil Siraj ya, yang dalam tanda kutip menyerang ya. Artinya beliau itu dulu selalu kontra dengan NU, tapi kenapa sekarang ini justru beliau malah membawa-bawa NU? Seolah-olah beliau ini adalah tokoh yang melestarikan tradisi-tradisi dari ulama NU. Ya, itu satu. Kemudian yang kedua, ya, itu tentu hal yang seperti ini. Artinya ketika digiring kepada tradisi NU, kemudian menggiring kepada masyarakat agar masyarakat ini ya meyakini bahwa nasabah alawi itu sah, sahih, benar sebagai dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentu ini adalah satu logikanya yang difahami oleh orang awam ya. Nah pertanyaannya, kalau memang ini adalah menganggap pandangan ini atau memandang bahwa seluruh masyarakat Indonesia itu adalah orang awam, sebenarnya apa sih standar untuk mengatakan mereka itu sebagai orang awam gitu ya? Sehingga udah ketika Ba'alawi itu disebutkan dalam satu kitab ya, apalagi kitabnya seorang mu'alif al-hafidh ya, al-muhaddis as-siqah dan seterusnya, maka kita harus percaya dengan apa yang dituliskan oleh ulama tersebut. Kemudian ketika khitab beliau itu kepada orang-orang yang alim ya, mengapa justru beliau ini melarang ya, melarang orang-orang untuk mengkaji nasabah alawi dalam ketersambungan nasab mereka kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah kemudian di sisi lain juga, kenapa ya beliau itu seolah-olah ketika melihat, memandang orang-orang yang pro kepada Kiai Haji Imaduddin itu dituduh sebagai orang-orang yang memiliki pemahaman yang
dangkal pemahaman yang tidak sesuai dengan keilmuan, standar keilmuan, standar ilmu agama dan lain sebagainya. Ya, yang dalam video akhir-akhirnya itu beliau mengungkapkan hal yang seperti ini. Gitu tuh. Ini tentu adalah satu hal yang sangat menyayangkan. Artinya udah, kalau memang beliau memandang ini sebagai sebuah keilmuan, udah bebas. Ya, bebas. Silahkan pembahasan ini dikaji, silahkan diteliti, tetapi tentunya dengan adab, dengan sopan santun, kemudian menggunakan data-data yang bisa dipertanggungjawabkan. Oke, kalau kita menelaah atau melihat bagaimana tradisi dari kalangan NU dalam pengembangan keilmuan agama Islam, saya sedikit tertarik dengan satu hal yang dituliskan oleh Kiai Haji Sahal Mahfud di dalam kitabnya Fikih Sosial. Di mana kita kenal Kiai Haji Sahal Mahfud ini adalah seorang tokoh yang luar biasa dari sisi pemikirannya. Beliau memandang ya bahwasanya apa yang biasa dilakukan oleh para kiai-kiai NU saat itu, khususnya dalam pembahasan Basul Masail, itu madhabnya adalah manhaj qauli, ya, bukan manhaj istimbati, tetapi manhajnya itu adalah manhaj qauli, bukan manhaj istimbati. Dan hal ini akan sedikit saya bacakan dalam kitab tersebut untuk menunjukkan bagaimana pemikiran yang dimiliki oleh salah satu ulama NU ya. Beliau pernah menjadi Rais Syuriah ya di tahun berapa itu 2000-an itu tahun 2000-an. Ya, silahkan Anda buka di buku Fikih Sosial. Ya, Anda buka di halaman 18-19, halaman 18 sampai halaman 19. Beliau mengatakan sikap dasar bermadhab telah menjadi pegangan NU sejak berdirinya. Secara konsekuen, sikap ini ditindaklanjuti dengan upaya pengambilan hukum fikih dari referensi dan maroji, berupa kitab fikih yang pada umumnya dikerangkakan secara sistematis dalam beberapa komponen, dan seterusnya. Kemudian madhab yang dianut oleh NU dalam kehidupan sehari-hari adalah sesuai dengan madhab yang berkembang dalam masyarakat Indonesia, madhab Syafi'i. Ini punya konsekuensi. Para ulama NU dalam fatwa pribadinya maupun dalam forum Basul Masail hampir dapat dipastikan selalu merujuk pada kitab-kitab Syafi'iyah. Kepustakaan ulama NU pasti syarat dengan kitab-kitab Syafi'iyah. Mulai dari yang paling kecil, kitab Finatus Shalah, karangan Kiai Haji Nawawi Banten, sampai dengan yang paling besar misalnya Al-Um, Al-Majmu' dan lain sebagainya. Sangat sulit dijumpai dalam kepustakaan mereka kitab-kitab selain Syafi'iyah. Kecuali pada akhir-akhir ini mulai ada koleksi kitab-kitab mazhab Hambali, Hanafi, dan Maliki bagi sebagian kecil ulama. Kecuali harganya belum terjangkau oleh sebagian besar ulama NU. Kitab-kitab itu masih sulit diperoleh di Indonesia. Timbul kesan dari kenyataan ini bahwa NU hanya bermadhab fil aqwal, tidak dalam manahij atau metodologi. Ini tadi yang saya sampaikan sebelumnya bahwa apa yang diceritakan ya disampaikan oleh Kiai Idrus Romli itu menganggap bahwa metode ya manhajul aqwal itu adalah satu metode yang besar, satu metode yang luar biasa. Ya padahal itu biasa-biasa saja dan dipandang oleh Kiai Haji Sahal Mahfud itu sebagai manhaj yang tidak sesuai dengan zaman, tidak sesuai dengan konteks zaman, konteks peradaban dan lain sebagainya. Tentu dengan adanya komentar dari Kiai Haji Sahal Mahfud, di mana beliau menawarkan ya satu konsep, yaitu berupa konsep tajdid di kalangan NU. Ya barangkali siapa Kiai Idrus Romli itu menggunakan konsep-konsep dari NU, ulama-ulama NU terdahulu yang dalam memandang segala sesuatu itu adalah cukup dengan manhajul aqwal. Dengan kata lain, bahwasanya Kiai Idrus Romli ini hanya sekedar taklid buta saja ketika ada satu keterangan yang menjelaskan bahwa Nasabah Alawi disebut oleh Asy-Syarqawi dan disebut sebagai Sayyid, tokoh-tokohnya disebut sebagai Sayyid Al-Husaini. Begitu juga dengan Al-Murtadha Az-Zabidi dalam kitabnya Ithafus Sadatil Muttaqin, ya. Kemudian selesai. Ya nggak bisa seperti itu. Tidak bisa seperti itu. Lantaran apa? Lantaran seperti yang beliau sampaikan di sini, ya berarti di sini memerlukan apa? Tajdid. Dengan beliau mengatakan gagasan perlunya konsep tajdid muncul di kalangan NU belakangan ini. Mengingat makin berkembangnya masalah dan peristiwa hukum yang ternyata belum terakomodasi oleh teks-teks kitab fikih. Nah, artinya di sini memerlukan yang namanya penelitian gitu ya, yang namanya penelitian
kemudian apa pendalaman materi. Nah, apalagi dalam hal ilmu nasab ini kan yang saya ceritakan adalah hal dalam fikih gitu kan. Oke. Kemudian mungkin saya tambahkan lagi satu referensi yang lainnya, yaitu satu kitab yang berjudul Ma'alim Irsyadiyah li Sina'at Talibil Ilmi, karya dari almarhum Syekh Muhammad Awamah, itu salah satu ulama dari kota Halab ya, dari apa namanya Syria. Silakan Anda buka di halaman 380 ya, 380. Nih, silakan. Ya. Beliau mengatakan al-ma'lamu tsani asyar, yaitu petunjuk yang ke-12, yaitu tarbiyatuhum ala muraja'atin nuqul minal masadir al-asliyah. Mendidik para santri untuk murajaah, kutipan-kutipan dari masadir, dari referensi-referensi yang asli. Ya. Dan ini diberikan contoh, yaitu satu gambaran at-tatsabbut min sihhati azwin nuqul, yaitu memastikan kebenaran dari pengutipan, kebenaran dari sahnya sebuah pengutipan. Nah, artinya apa? Artinya ketika kita itu menelaah, melihat nasab Alawi, apakah benar-benar sebagai nasab yang bersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tentu tidak hanya sekedar tadi apa yang dilakukan oleh Kiai Idrus. Tidak hanya seperti itu. Lantaran apa? Ini ilmu nasab, dan ilmu nasab itu tidak apa namanya, bukanlah sebuah ilmu yang levelnya itu lebih rendah daripada ilmu-ilmu yang lain. Karena apa? Karena ketika kita membicarakan tentang ilmu nasab, ya kita akan membicarakan tentang ilmu sejarah, gitu kan? Kemudian apa namanya? Ketika kita memandang bahwa ilmu sejarah itu adalah sebuah ilmu yang levelnya itu di bawah ilmu-ilmu yang lain. Lalu bagaimana ketika kita itu memandang bahwa sejarah-sejarahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sirah nabawiyah, ya, sirah para sahabat, para tabiin, tabiut tabiin dan seterusnya. Apakah ilmu kesejarahan yang di dalam ilmu sejarah ini mencakup ilmu nasab itu dipandang sebagai sebuah keilmuan yang lebih rendah daripada ilmu-ilmu yang lain? Tentu tidak seperti itu. Dan saya tidak apa namanya menyimpulkan bahwa pemikiran Kiai Idrus itu sekerdil itu. Ya, saya tidak memandang demikian, ya. Nah, sehingga hal ini perlu adanya pendalaman, pengenalan barangkali ya. Sebelum pendalaman ya perkenalan terlebih dahulu, mengenalkan apa sih, bagaimana sih komentar-komentar dari para ulama nasab, kaidah-kaidah yang biasa mereka gunakan untuk mengisbat sebuah nasab, untuk menetapkan sebuah nasab, untuk menyatakan bahwa ini adalah nasab yang benar atau nasab yang palsu, gitu, atau nasab yang bersambung atau nasab yang tidak bersambung, khususnya nasab yang bersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentu ketika kita memandang ilmu nasab sebagai sebuah ilmu yang levelnya itu rendah, ya maka itu tidak menunjukkan akan apa kualitas keilmuan dari orang yang mengatakan itu, ya. Dan apa namanya, dari sisi lain juga Kiai Idrus Romli itu mengaitkannya dengan apa namanya metodologi dalam ilmu hadis. Artinya begini, Sahih Bukhari itu adalah satu kitab yang paling sahih di antara kitab-kitab yang lain setelah Al-Quran, kan begitu. Nah, hanya saja kesahihan dari kitab Bukhari ini apakah perlu data pendukung, artinya yang menunjukkan bahwa bahwa kitabnya Imam Bukhari itu adalah kitab yang paling sahih, sehingga apakah ada bukti kitab sezaman bahwasanya Imam Bukhari itu benar-benar menuliskan kitab ini? Ya kan nggak seperti itu, metodenya berbeda, ya, metodenya berbeda, nggak sama dengan ilmu nasab. Artinya apa? Artinya ketika Sahih Bukhari yang merupakan ya satu kitab yang paling sahih setelah Al-Quran, ya, itu ternyata disepakati oleh para ulama. Dan saya kutipkan di sini bagaimana penulisan dari Syekh Al-Imam Ibnu Salah, ya, Imam Ibnu Salah di dalam kitabnya Muqaddimah Ibnu Salah. Saya juga mengkaji ilmu hadis juga, Kiai. Jadi jangan disangka bahwa saya itu tidak paham mengenai beberapa istilah-istilah dalam kitab hadis. Di antaranya ini, pendapat dari Imam Al-Humaidi, Abu Abdillah. Saya bacakan secara lengkap. Silahkan Anda buka di halaman 95. Wa kadzalika ma dzakarahu, ya, Abu Abdullah Al-Humaidi fi kitabihil Jami' Baina Sahihain. Imam Al-Humaidi menyebutkan di dalam kitabnya Al-Jami' Baina Sahihain, min qaulihi, ya, dari ucapan beliau, lam najid, kami tidak menemukan, minal a'immatil madhin, dari para imam-imam yang terdahulu, man afsahalana, kami tidak menemukan seorang ulama
ya, afsahalana, yang menjelaskan kepada kita fi jami'i ma jama'ahu bisihhah illa hadainil imamain. Dalam seluruh apa yang dikumpulkan itu dihukumi sebagai hadis-hadis yang sahih kecuali dua imam ini, Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, sehingga ketika ini sudah menjadi kesaksian dari para ulama-ulama, ini Imam Al-Humaidi yang wafat pada abad keempat Hijriah, ya, di mana beliau itu menggambarkan, menceritakan kepada kita tentang ulama-ulama terdahulu yang mereka itu sepakat bahwa kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim itu sahih dan selesai, kan, ya. Sehingga ini adalah hal yang berkaitan tentang Sahih Bukhari. Lalu pertanyaannya, apakah nasab Ba'alawi atau nasab para habaib itu sudah mencapai, ya, ijma, ya, artinya apakah nasab dari para habaib itu disepakati oleh seluruh ulama-ulama nasab khususnya, ya. Ya, memang ketika kita itu menelaah kitab-kitabnya Ba'alawi, ya, misalkan seperti Al-Burqatul Musyiqah, ya, fi Ilbasil Khirqah, kemudian Ghurarul Baha'il Dawi dan seterusnya, kita sudah kaji, kita sudah teliti bahwa siapa tokoh pertama kali yang menyusun nasabnya Ba'alawi. Seperti pengakuannya, Habib Abdurrahman bin Abdullah bin Faqih menyatakan bahwa pertama kali yang menyusun nasab Ba'alawi itu adalah Ali bin Abu Bakar As-Sakran. Kemudian untuk kesaksian yang kedua adalah kesaksian dari Ahmad bin Abdul Karim Al-Hasawi, murid dari Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, itu pun menunjukkan hal yang sama, bahwa pertama kali yang menyusun nasab Ba'alawi itu adalah Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakran. Ini itu sekilas ya mengenai apa yang dilakukan oleh kelompok pro Kiai Haji Madudin. Kemudian, ya, artinya ketika kita menyamakan antara bidang hadis, ya, dengan bidang nasab, khususnya mengenai khusus secara khusus adalah nasabnya Ba'alawi, yaitu berbeda lah, Kiai, berbeda. Artinya ulama-ulama, ya, atau katakanlah syuhra dan istifadah yang dicapai oleh nasabnya Ba'alawi semenjak diproklamirkannya nasab ini sebagai nasab yang bersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di abad 12 atau di abad ke-13, yaitu abadnya Murtada Az-Zabidi dan abadnya Syah Asy-Syarqawi, ya, itu sudah masyhur di kalangan mereka. Tanpa meneliti, ya. Padahal apa? Ketika kita sedikit memperkenalkan kitab-kitab nasab atau panduan kitab nasab, ini saya beri data yang baru ini, Kiai, ya, yaitu satu kitab yang berjudul Usul Ilmi Nasab wal Mufadalatu Bainal Ansab, karya dari Fuad bin Abdul Ghaith Az-Zabidi, orang Zabid ini, orang Yaman ini, ya. Silahkan Anda buka di halaman 67 ketika beliau itu menceritakan tentang nasab yang qadim, atau an-nasabul ba'id, nasab yang jauh. Nah, di sini beliau mengatakan wala tatimmu ma'rifatun nasabil ba'id, dan tidak sempurna mengetahui nasab yang jauh li syakhsi, bagi satu orang, min kutubil ansabil mutadawalah, dari kitab-kitab nasab yang terjangkau, ya, illa bima'rifati tarikhi abaihi wa masqati ra'sihi, kecuali dengan mengetahui sejarah dari para leluhurnya. Ya, tentu bukan dari internal, ya, dari eksternal, dari selain internal ya eksternal juga gitu. Wa masqati ra'sihi, dan juga mengetahui di mana dia itu tinggal, di mana dia itu wafat. Kenapa? Kita membutuhkan sejarah para leluhur dari seseorang itu, dan tempat tinggal serta tempat wafat, ya, dari masing-masing dari leluhur-leluhurnya. Karena apa? Lishtibahil ansabil qadimati bi ukhra hadithah. Ya, karena di situ ada keserupaan, ya. Ada keserupaan antara nasab yang lama dengan nasab yang baru. Nah, hal ini tentu berlaku ketika kita menelaah kitab Al-Burqatul Musyiqah yang menginterpretasi bahwa Ubaid ini ya Ubaidillah, bahwa Ubaid ini adalah Abdullah, sama. Dua nama ini adalah dari tokoh yang sama. Artinya Ubaid ya Ubaidillah, dan Ubaidillah itu Abdullah. Nah, dari hal ini saja, ya, ini sudah masuk dalam kategori tadi. Wa lishtibahi ba'dil ansabil qadimati bi ukhra hadithah. Ya. Kalau Abdullah yang merupakan leluhur dari Ali bin Jadid, ya, itu lama, berapa ratus tahun yang sebelumnya dari Ali bin Abu Bakar As-Sakran. Kemudian yang Ubaid itu adalah data yang dimiliki oleh Ali bin Abu Bakar As-Sakran. Sehingga tidak sama di sini, ada ishtibah di situ, ada keserupaan, kesamaran. Gitu loh. Itu untuk teks pertama.
Nah, adapun teks yang kedua, ya. Dalam kitab yang sama, halaman 76, beliau mengatakan, siapa? Az-Zabidi, siapa namanya? Fuad bin Abdul Ghaith Az-Zabidi. Beliau mengatakan, an-nasabul qadimu yadhallu amran dhanniyan daiman. Nasab yang lama, ya, nasab yang jauh, itu akan selalu menjadi satu perkara yang bersifat dhanni. Hanya bersifat dhon saja, tidak sampai kepada taraf keyakinan, ya. Kemudian la yumkinul qat'u, tidak mungkin memastikan bisihhati ma warada fihi min tasalsulin qadim, akan keabsahan dari nasab tersebut yang berisi atau bersambung kepada silsilah yang lama, ya. Illa annana, hanya saja di sini ada cara untuk mengetahui apakah nasab yang qadim tersebut itu benar atau tidak, sahih atau tidak. Nah, beliau mengatakan illa annana yumkinu an nastajli, hanya saja mungkin bagi kita itu untuk mendapatkan kejelasan dari apa? Minat tawatur, dari kemutawatiran suatu nasab. Ya, mutawatir suatu nasab di kalangan siapa? Ladal mu'arrikhin, bagi para sejarawan-sejarawan. Bagi para sejarawan-sejarawan, ya. Berarti ini tarafnya sudah mutawatir ini. Bukan lagi syuhrah, bukan lagi istifadhah, dan tentu mutawatir itu adalah di atas syuhrah dan di atas istifadhah. Artinya seluruh kitab, ya, seluruh sejarawan, ya, baik dari sejarawan internal atau eksternal, nah itu menyatakan bahwa nasab tersebut adalah nasab yang bersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui tokoh-tokohnya, ya, satu persatu tadi seperti yang saya jelaskan tadi. Oke. Wal ahdath, dan kejadian-kejadian. Wa asma'ir rijal, nama dari tokoh-tokoh. Wal muqarabatil ma'qulah, dan dari pendekatan-pendekatan yang logis bainal asma'i wal ahdath, ya, di antara nama-nama dan kejadian-kejadian, ma yumakkinuna min ma'rifatil mustafid wal muta'araf alaihi min nasabi qabilatin ma fil uhudil qadimah, yang memungkinkan bagi kita untuk mengetahui yang satu status nasab yang mustafid, ya, yang mustafid, yang tersebar, wal muta'araf alaihi, dan yang dikenal, yaitu berupa min nasabi qabilatin ma, dari nasab dari kabilah apapun, fil uhudil qadimah, ya, dari masa-masa yang jauh. Berarti artinya ketika yang kita telaah itu adalah Ahmad bin Isa, apakah benar Ahmad bin Isa atau Abdullah bin Ahmad bin Isa itu merupakan leluhur dari Ali bin Abu Bakar As-Sakran? Ya, dengan cara yang seperti ini, ya, dengan menelaah kitab-kitab sejarah, kemudian mengaitkan antara tokoh-tokoh dalam nasab tersebut dengan kesejarahan, ya, sehingga dari sini kita akan mengetahui sejauh mana kebenaran dari nasab tersebut. Apakah nasab itu nasab yang bersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau nasab yang tidak bersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Min ma'rifatil mustafid wal muta'araf wal i'timad alaihi. Nah, dan cara yang tadi itu dijelaskan itu bisa menjadi sandaran untuk apa? Fi tahqiqin nasab, untuk meneliti atau menetapkan sebuah nasab. Jadi begitu ya caranya, ya, untuk apa namanya meneliti sebuah nasab. Jadi tidak hanya dengan menemukan satu keterangan dalam satu kitab, dua kitab, yang misalnya seperti menemukan keterangan dari Syekh Murtada Az-Zabidi, Ithaf Sadatul Muttaqin, dan juga di dalam kitab apa itu Tajul Arus, ya, min Jawahiril Qamus, syarah dari kitab Al-Qamusul Muhit, ya, karya dari Syekh Muhammad Murtada Az-Zabidi, ketika menyebutkan Al-Idrus itu pun juga menyebutkan itu tokoh-tokoh dari Al-Idrus, diantaranya Abdurrahman bin Mustafa Al-Idrus. Kita juga tahu akan hal itu, Kiai. Jadi jangan disangka kita ini nggak tahu, ya, kita tahu juga itu. Dan siapa? Muhammad Murtada Az-Zabidi juga memiliki satu manuskrip kitab nasab, yang di situ pun juga menyebutkan nasab dari Ba'alawi, dan bukan kitab Ar-Raudul Jali itu yang penuh dengan apa namanya kerancuan-kerancuan dan kejanggalan-kejanggalan. Itu kita tahu itu, Kiai. Nah, kemudian, ya, ada hal-hal yang cukup menohok ini dari video yang apa namanya atau dari statement yang disampaikan oleh Kiai Idrus, ya. Nah, yang gugatan yang sekarang ini, nasab Ba'alawi harus ada di catatan nasab ulama abad ke-5, abad ke-4, ke-3. Ini berarti orang bodoh yang seperti ini, nggak belajar ilmu agama dengan benar. Nah, berarti ketika orang yang ingin meneliti nasab Ba'alawi apakah bersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian mensyaratkan harus ada data di abad ke-4 Hijriah, abad ke-5 Hijriah, itu adalah orang yang nggak belajar ilmu agama dengan benar. Satu. Kemudian apa? Disebut sebagai orang yang bodoh, gitu. Lalu orang yang pintar itu seperti apa, Kiai? Apakah seperti Kiai yang hanya ketika apa namanya menemukan satu data,
ya, satu keterangan di dalam kitab Ithaf Sadatul Muttaqin karya dari Muhammad Murtadha Az-Zabidi, yang di situ menyebutkan Abdurrahman bin Mustafa Al-Idrus sebagai seorang sayyid, kemudian Al-Husaini, kemudian selesai begitu saja menerima, oh, Syekh Murtadha Az-Zabidi sudah menjelaskan bahwa sudah menetapkan bahwa di sini ada gelar sayyidnya, berarti kalau saya dia Duriyah Rasul, apalagi di situ ada tambahan Al-Husaini, dan selesai. Atau ketika menemukan satu kitab, ya, Tabaqatus Syafi'iyah karya dari tadi itu Asy-Syarqawi, oh, ini ada juga sama Abdurrahman bin Mustafa Al-Idrus disebut sebagai seorang sayyid, disebut sebagai seorang syarif, kemudian Al-Alawi, kemudian Al-Husaini, lalu selesai. Ya nggak begitu, Kiai. Karena tadi yang kita jelaskan dari pengutipan dari kitab Usul Ilmin Nasab wal Mufaddalah Bainal Ansab, di situ kan jelas harus ada apa? Ada penguatan-penguatan, ya, atau penelitian, penelusuran kitab-kitab sejarah atau komentar dari para sejarawan-sejarawan yang menunjukkan bagaimana ketersambungan dari tokoh-tokoh yang ada di dalam sebuah amudun nasab atau silsilah dalam nasab, masing-masing dari nama-nama yang ada dalam silsilah nasab tersebut. Jadi saya rasa ini tidak etis lah ketika kiai itu mengomentari Kiai Imad atau yang pro Kiai Imad dengan sebutan orang yang nggak belajar ilmu agama dengan benar, apalagi dengan orang bodoh gitu kan. Ini tentu satu statement yang sangat disayangkan keluar dari seorang Kiai Idrus. Tentu kita sudah tahu kan bagaimana keilmuan yang tinggi, ya, yang dimiliki oleh Kiai Idrus ini kan. Tetapi kenapa harus ada atau harus muncul, ya, statement-statement seperti ini, menganggap orang lain bodoh, menganggap orang lain itu tidak belajar ilmu agama dan seterusnya. Ini satu hal yang patut disayangkan, yang munculnya itu dari seorang Kiai Idrus Romli. Ya, barangkali itu saja ya yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan semoga kita selalu diberi kecintaan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencintai keilmuan, wawasan dan pengetahuan, dan mudah-mudahan kita ini tidak diberi oleh Allah taala atau tidak menjadi orang-orang yang suka menganggap orang lain sebagai orang yang bodoh, apalagi menuduh orang lain sebagai orang-orang yang tidak belajar ilmu agama. Barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.